Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk setiap kesetiaan Bapak Saudara yang mengikuti Menara Doa bersama-sama dengan kami setiap hari. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan melawat kita bersama-sama hari ini. Mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk sepanjang tahun ini. Dan kami percaya Tuhan baik. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Bahwa kami hari ini ya Tuhan, untuk kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Lewat firman-Mu, hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Kami yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami punya masalah beban apapun, kami percaya hari ini ya Tuhan, biarlah ya Tuhan kuasa-Mu ya Tuhan bekerja atas setiap kami ya Tuhan. Pimpin menara doa kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Makasih Tuhan Engkau baik buat kami. Ini doa kami ya Tuhan, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu.
naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tangan kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Mari sembah Dia. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu segala. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu segala. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Mari datang sembah Dia Bapak Saudara. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk semua anugerah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami datang hari ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk memelihara Tuhan dalam hidup kami. Oh lalabaya syakat laba-laba-laba-laba-laba-laba. Bapa terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk penyediaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ini doa kami, mari sembah Dia. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Saudara, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Datang sembah Dia. Mari beri waktumu kepada Tuhan saat ini. Bawa hidupmu sembah Dia. Katakan Tuhan,
sembah Dia, bawa hidupmu. Kami memuji-Mu. Mari datang. Katakan Tuhan, bawa kami sekarang. Biarlah kami mengalami Engkau Bapa. Hadirat-Mu, kuasa-Mu bekerja bagi kami. Terima kasih untuk berkat penyediaan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, siapa kami bersyukur padamu. Mari berdoa. Biarlah kuasa hadirat Tuhan memenuhimu, mengubahkanmu. Ya Tuhan. Ya yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Yang kami tahu, yang ku tahu, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari dari awal katakan, ku nantikan. Haleluya. Ku nantikan janji Allah di dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku.
Engkau berfirman, maka kami sembuh ya Tuhan. Engkau berfirman ya Tuhan, maka setiap pergumulan kami ya Tuhan, Engkau angkat dalam nama Yesus. Ya Tuhan, Engkau baik. Yesus, kami percaya pada janji firman. Mari bersama-sama katakan, dan sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya, dan Kau berfirman, dan sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Mari lebih lagi, Kau berfirman, dan sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari buka kedua tanganmu semuanya. Kau berfirman, dan sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Lebih lagi, Kau berfirman, dan sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari semuanya, Kau berfirman, dan sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi, Kau berfirman, dan sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Allahku kan memenuhi segala kebutuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus.
percaya memasuki ya Tuhan masa Natal ini. Engkau Allah sanggup mencukupi segala kebutuhan daripada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Menutup tahun ini kami percaya, ketika kami menaruh percaya, menaruh harap kepadamu, Engkau Allah yang mencukupi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan. Tuhan, ajar kami hari ini untuk bisa memiliki kunci masuk, akses ke dalam perbendaharaan-Mu yang melimpah itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi hamba-Mu untuk dapat ya Tuhan mengajarkan sebagian sabda firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudaraku yang Kristus. Hari ini saya ingin bagikan tentang ada 5 kunci ya. Untuk mengakses persediaan Tuhan. Maksudnya perbendaharaan Tuhan yang melimpah. Nah, kata perbendaharaan Tuhan yang melimpah ini saudara, kita bisa lihat di dalam Ulangan ya. Kitab Ulangan pasal yang ke-28. Saya ingin ajak Ibu Bapak untuk membaca dan melihatnya. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita semua. Tuhan akan membuka bagimu apa? Perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Yang percaya katakan amin. Itulah Ulangan 28 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Saudara, ya jadi saya ingin ajak saudara untuk bagaimana bisa mengakses, ya bisa punya kunci yang bisa membuka perbendaharaan Tuhan yang melimpah ini. Tadi pagi saudara waktu berdoa ya pribadi, ada satu kata yang Tuhan ajarkan ke saya tentang apa? Surrender. 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 Tuhan bilang surrender. Apa kata arti surrender? Berserah. Ya, berserah. Jadi saya mau ajak saudara untuk belajar kata surrender ini. Berserah. Atau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Memang yang namanya surrender, menyerahkan diri, ya berserah. Ini seperti sebuah misteri. Misteri. Kenapa? Saudaraku, ya kita nggak tahu. Kita cuma kayak, saudara bisa bayangkan nggak? Seperti gini, orang itu disuruh, coba kamu rebah aja. Kita suruh rebah saudara. Ya kan? Mereka bilang, aku akan jaga kamu. Kita pernah lihat video ya, disuruh rebah, saudara, ya kan? Suruh jaga, ya kan? Ya kan? Tetapi nyatanya teman-temannya dia tidak jaga dia. Akhirnya dia kena luka. Tetapi yang saya bahas bukan tentang itu. Ini berserah, itu bukan lemah. Menyerah bukan lemah. Ya, seperti yang dipikirkan sebanyak orang. Karena kita berserahnya, menyerahkan dirinya bukan kepada musuh, bukan pada pembenci, tapi kita berserah. Yang saya mau bahas ini adalah berserah kepada siapa? Kepada Tuhan yang mengasihi kita. Katakan amin. 1 Yohanes 4 ayat 16 katakan apa? Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kata surrender tidak bisa lepas dari kata apa saudara? Let go. Nah di sini tadi saya dapat lagi kata let go dan let God.
Cuman beda D aja. Yang satu let go. Apa let go? Ini kita bicara tentang apa saudara? Melepas. Kalau kita punya keberanian untuk melepas masa lalu kita. Yang di belakang. Masa lalu itu 1 menit yang lalu loh. Gak mesti harus 10 tahun yang lalu. Tuhan bilang gini. Kalau kamu bisa lepas masa lalumu. Lalu kamu mulai surrender. Berserah. Let God. Let God. Dari let go jadi let God. Ya. Maka Tuhan akan menuntun kita. Ya kan, melangkah ke masa depan. Ya, masa depan yang mungkin masih misteri buat kita. Ya, tapi saudara, saya ingin kalau kita berserah sama Tuhan, ya, yang mengasihi kita, Dia tuh sudah berada di masa depan kita. Bahkan Tuhan sudah memetakan jalannya, jalan mana yang harus kita ambil di depan itu. Jadi saya ingin bagikan kepada saudara tentang penyerahan diri. Kalau beberapa hari yang lalu atau kemarin atau beberapa hari yang lalu saya bahas tentang apa? Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang itu bisa menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Surrender ini saudara, ya, ini adalah sikap paling rendah hati yang dapat kita lakukan di hadapan Tuhan. Apa sih bentuk kerendahan hati? Ya surrender. Saudara, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Surrender ini saudara, ini juga adalah posisi tertinggi yang kita bisa miliki di muka bumi. Saya akan jelaskan saudara pelan-pelan tentang surrender ini. Penyerahan diri, berserah. Jadi gini. Berserah kepada Tuhan bukan berarti kita akan kehilangan hak, kehilangan kekuasaan, kehilangan. Enggak. Waktu kita berserah pada Tuhan justru kita akan mendapatkan apa? Otoritas yang sejati. Surrender, berserah, mempercayai Tuhan sepenuhnya. Ya, percaya Tuhan apa sih? Ya kalau firmannya bilang ini, ya kita jalanin, itu maksudnya berserah. Saudaraku, ini merupakan satu tindakan penyembahan yang murni. Ya, di hadapan Tuhan. Memang yang namanya penyerahan diri ini gak gampang, gak mudah. Itu pasti di luar batas-batas kemampuan kita untuk melakukannya. Ya benar, waktu Tuhan suruh saya berhenti kerja, jadi full timer, urus gereja. Pelayanan gereja yang gerejanya gak punya apa-apa, gak ada gedung, gak ada apa, gak ada punya apa-apa. Sementara saya ngurus perusahaan 5.000 karyawan. Tuhan berhenti, lepaskan itu. Itu tuh saya melihat itu langkah. Yang namanya surrender, yang gak mudah. Betul gak mudah. Ya namanya surrender, penyerahan diri itu memang tidak mudah, berat, sulit. Oleh karena itu saya sih bilang, kita harus punya anugerah untuk bisa berserah sama Tuhan. Kita harus berdoa minta anugerah untuk bisa menyerahkan diri pada Tuhan. Karena memang gak mungkin semua orang dengan kekuatan kita bisa tinggalin gitu. Wah langsung tepuk-tepuk, mana ada. Gimana ke depannya? Emangnya cuman pelayanan-pelayanan yang dimana gereja tidak bisa gaji kita. Yang selama ini tabungan kita, gaji kita, yang kita ada kita untuk pakai buat pelayanan. Sekarang ini udah gak dapat lagi, gak ada lagi. Saudaraku, dan kita itu yang namanya surrender. Saya bisa ngerti gak sih? Katakan amin. Jadi yang namanya surrender itu bicara tentang aku mau lepaskan masa lalu. Dan aku taruh hidup aku, masa depan aku, ya kan? Kepada apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa dorongan Tuhan. Katakan amin. Saya mau kasih tahu saudara gini, ya memang susah untuk surrender, gak ada gampang.
Seberapa besar otoritas yang Tuhan beri. Seberapa besar urapan yang Tuhan akan percayakan. Seberapa besar saudara pelayanan atau apapun yang Tuhan mau percayakan buat diri kita. Saudara dengar baik. Itu tergantung seberapa besar penyerahan diri kita kepada Tuhan. Karena gini. Kalau kita udah bisa memiliki anugerah untuk surrender. Kita akan memiliki kunci masuk ke dalam gudang perbendaharaan Tuhan yang berlimpah itu. Katakan amin. Ya. Di dalam gudang perbendaharaan Tuhan itu ada apa? Kita sudah bahas kemarin di Amsal. Ada kekayaan, ada kehormatan, ada harta yang tetap, yang kekal. Yaitu jiwa-jiwa, pewahyuan, kasih Tuhan, dan juga keadilan 4. Itu saudara gudang perbendaharaan Tuhan yang kita bahas tadi. Saya kasih contoh, ada 2 contoh di Alkitab. Di masa kelaparan saudara, di mana semua orang mati kelaparan, tidak ada makanan. Saudaraku, Tuhan suruh Elia, yang tadinya dia dipelihara oleh apa? Oleh burung gagak di Sungai Kerit. Sekarang kamu pergi ke Sarfat. Ya, ke Sarfat, ya. Pergi ke Sarfat. Nah, saudara tahu ya, itu daerah dekat Libanon nih. Sarfat kan utaranya Israel kalau salah. Temui seorang janda. Lalu dia ketemu janda ini, dia bilang, "Bagi aku minum dong." Dia kasih minum. Lalu dia bilang, "Kasih saya makan." Waduh, saya cuma punya segenggam tepung, sedikit minyak. Saya mau olah jadi roti buat saya makan dan anak saya. Setelah itu saya udah gak punya makanan lagi, mungkin saya akan mati. Gak tahu, karena ini masak kering, paceklik yang berat. Saudara, apa yang dibuat? Kita udah tahu cerita ini. Saudaraku, Elia bilang gini, ini kamu dengar firman Tuhan nih. Firman Tuhan didengar. Kau olah dulu itu, tepung dan minyak. Ya, kau buat roti buat saya dulu. Kasih saya makan dulu. Ya, kalau kamu buat roti untuk saya makan lebih dulu. Maka tepung yang ada di tempayan kamu itu tidak akan berkurang. Minyak gak berkurang. Sampai selesai masa paceklik itu, masa kekeringan itu. Saudaraku, si janda ini ambil keputusan untuk apa? Surrender. Oke? Saya makan, saya olah tepung ini untuk saya makan. Cuma sekali makan, besoknya aku udah tahu mau kemana. Tapi kalau aku serahkan ini jadi benih untuk aku tabur. Ada janji kok firman Tuhan. Bahwa tepung ini gak habis. Itu yang namanya surrender. Saya bisa ngerti, katakan amin. Dia gak ragu. Dan memang nyatanya dia dipelihara sampai selesai masa paceklik. Mujizat terjadi. Yang kedua, kalau kita lihat tentang Yakub. Yakub pun mengalami masa apa saudara? Kelaparan yang hebat pada waktu itu. Kalau saudara baca di Kejadian pasal 47, persediaan gandum di rumah Yakub itu sudah menipis. Sudah mau habis. Tetapi saudara, dia dengar kabar di Mesir, ya, yang namanya ada seorang penguasa Mesir, dia punya gandum yang tidak terbatas banyaknya. Tetapi untuk bisa ngambil gandum ke Mesir, saudara, syaratnya adalah apa? Kata penguasa Mesir itu, ya kan, harus bawa Benyamin. Harus bawa Benyamin. Sedangkan saudara tahu Yakub sudah kehilangan anaknya Yusuf. Dia aja udah kayak mau mati, udah gak ada semangat lagi. Sekarang anaknya yang Benyamin ini, yang pegangannya dia, mau diambil lagi. Habis dia. Jadi apa yang menjadi pegangan Yakub selama ini? Seperti mau dilepaskan. Nah, surrender itu bicara tentang apa yang menjadi topangan kita. Berani kita lepaskan. Lalu kita percayai Tuhan. Yakub bilang oke, bawa Benyamin supaya kita bisa dapat gandum. Akhirnya pada waktu dia bawa Benyamin, Yusuf memperkenalkan diri, aku Yusuf loh. Kaget ya. Bapak gimana kabarnya papa? Papa sehat baik. Aduh, semua langsung takut. Wah Yusuf rupanya dia.
Mati kita semua nih, dihajar. Nggak, aku nggak buat apa-apa. Panggil papa, balik sini. Panggil papa masuk sini. Ya udah, aku urus, aku rawat mereka. Kalau dia nggak lepaskan Benyamin, itu namanya nggak surrender. Saya ngerti, dia harus lepaskan Benyamin supaya dia bisa dapat Yusuf untuk pelihara dia. Saya ngerti, katakan amin. Jadi ini dalam hidup kita tuh pasti ada musim-musim yang dimana ada Tuhan akan bawa kita kepada level penyerahan, surrender yang terus meningkat. Sampai akhirnya saudara udah gak ada apa-apa lagi. Kita berkata, selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan modyanku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Saudara dan saya bisa berserah ini itu lihat daripada level hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Level kasih kita sama Tuhan. Itu penting saudaraku. Seberapa besar kita tuh paham akan kasih Tuhan. Akan karakter Tuhan. Sebesar itu kita bisa percaya. Kita gak mungkin berserah. Menyerahkan hidup kita. Mempercayakan hidup kita kepada seseorang yang kita gak kenal. Betul gak saudara? Kok bisa? Ada banyak orang kena tipu kan? Investasi bodong. Karena dia mempercayakan hidupnya, dirinya, uangnya kepada orang yang dia gak kenal. Saudaraku. Tapi ini saudara, makanya saya bilang banyak orang kenapa sih gak mau berserah sama Tuhan? Kalau dia berserah pasti, wah di Alkitab cerita banyak hal. Dalam hidup kita, iya kan? Kita bisa sampai ke posisi ini. Itu level penyerahan. Saya mau saya ingin bagikan secara cepat ini saudara ya. Tentang kisah seorang yang bernama Ruth. Ya, ini tentang penyerahan diri. Tentang berserah sama Tuhan, penyerahan diri sama Tuhan. Tentang surrender. Saudara Ruth, ya kisah Ruth. Ini Ruth siapa? Orang Moab. Orang Moab ini siapa saudara? Keturunan leluhurnya dia siapa? Lot. Yang kita sudah bahas Lot nih. Waduh, ini hancur. Ruth punya masa depan hancur. Rusak. Tetapi Tuhan tuh pilih Ruth gitu loh. Ini benar-benar tuh karya Tuhan yang luar. Ini kan masa Natal kita kan sedang bahas nih. Saudaraku ya kan. Ruth kan dimasukin ke dalam apa? Silsilah Yesus Kristus. Kita lihat saudara, kisah Ruth ini kisah tentang apa saudara? Tentang seseorang yang mendapatkan satu anugerah. Yang walaupun dia bukan bagian daripada orang Yahudi, bukan orang Israel, tapi dimasukkan. Saudaraku. Nah Ruth ini, saudaraku, hidup Ruth tuh bisa punya akses. Dia bisa punya akses kepada apa? Gudang perbendaharaan Tuhan yang melimpah. Bagaimana tahapan-tahapannya? Saudara dan saya bisa memiliki akses gitu, kunci untuk bisa buka nih perbendaharaannya yang melimpah. Bagaimana kita bisa hidup, ya kan? Dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menyelesaikan tujuan Dia, menggenapi rencananya dalam hidup kita. Katakan amin. Ya kan rencana Tuhan adalah waktu ini kan terlibat keselamatan buat banyak orang, lahirnya Yesus. Coba saudara kita lihat ada 5 cara ampuh ya, kunci untuk mengakses persediaan Tuhan atau perbendaharaan Tuhan yang melimpah, yang tidak terbatas. Coba kita lihat sini. Yang pertama ya, saudara mau diberkati tidak? Hidupnya berubah. Saya percaya ada perubahan. Ini coba saudara perhatikan, saya catat baik-baik ini. Yang pertama ya, kita harus memiliki
ya, atau menerima janji firman Tuhan. Itu pertama. Saya nggak baca Alkitabnya sampai banyak ya. Saya cerita aja sama saudara tentang Ruth dan Naomi. Kita tahu saudara, Naomi ini kan orang Bethlehem, ya, yang karena masa pacekliknya Bethlehem, ya saudara, kelaparan besar, dia pindah kemana? Ke Moab. Moab zaman sekarang ini adalah Yordania, ya, Yordania. Ke Moab, saudaraku, ya, ke Moab itu yang selatan ya, Moab. Saudara, lalu dia, suaminya Elimelek dan 2 orang anaknya. Lalu akhirnya anaknya 2-nya menikah, saudaraku. Lalu suaminya Naomi meninggal, 2 orang anaknya meninggal. Saudara, lalu dia ambil keputusan. Saudara, kalau saudara buka kitab Ruth, pasti saudara tahu, ya kan, bahwa Naomi setelah kematian suaminya dan 2 orang anaknya, dia tinggal dia, tinggal juga 2 anak mantunya yang perempuan. Dia bilang, wah, Bethlehem sedang masa penuaian, masa panen. Dia dapat kabar baik, saudara. Tuhan sedang memberikan musim penuaian, masa panen bagi umatnya di Bethlehem, Yehuda. Ya, Rut 1 ayat 6. Maka dia ambil keputusan, saudaraku. Untuk apa? Mau balik pulang ke Bethlehem. Kalau saudara baca Rut 1 ayat 6 dikatakan, di daerah Moab, ia atau Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi setelah masa kelaparan yang begitu panjang, lumbung-lumbung gandum mulai terisi lagi, saudaraku. Ya kan? Jadi di Bethlehem. Jadi Naomi memutuskan, kembalilah ke Bethlehem dari Moab, saudaraku. Jadi Naomi dan Ruth sudah tiba di Bethlehem pada waktu musim apa? Penuaian. Saudara, waktu musim penuaian. Lalu saudara Ruth ambil keputusan, dia kerja. Ruth kerja. Dia kerja untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan mama mertuanya. Saudara, mama mertuanya. Dia hidup. Pokoknya dia hidup hanya untuk, ya kan, mama mertua. Saya kerja, saya cari makan hanya untuk mama mertua. Saudara perhatikan di sini. Ini poin yang saya mau ngomong, saudara dengar gini. Tadi saya dapatkan begini. Setiap kali Tuhan memilih seseorang, ya, memilih seorang untuk diberkati, untuk dipakai, menyelesaikan rencana besarnya. Biasanya tuh Tuhan memilih orang yang sedang giat bekerja. Bukan orang yang males-malesan. Setuju gak saudara? Salah satunya ya Ruth. Dia pilih Ruth nih. Oh, ini orang nih murah hati, rajin kerja, bukan orang males. Kita lihat lagi waktu Tuhan mau pakai Elisa, panggil Elisa, pilih Elisa. Elisa lagi apa? Lagi sedang kerja keras. Ketika Tuhan panggil Simon Petrus, bukan Simon lagi tidur. Lagi kongko di warung kopi, saudara. Sini. Daripada kamu kok nganggur, sini aku ini kan. Tidak ada. Tuhan jarang panggil orang yang pengangguran. Mohon maaf saudaraku, jarang sekali. Kok di Alkitab justru waktu dia sedang kerja keras. Kadang-kadang tuh kita juga heran ya. Saya bersyukur Tuhan pilih saya, panggil saya. Bukan waktu saya lagi bangkrut, lagi nganggur, tidak ada kerjaan gimana. Jadi pendeta aja lah. Minta maaf. Orang, saya ini bukan untuk bagaimana. Saya bilang iya ya benar ya. Kadang-kadang itu. Nah di sini tentang penyerahan diri. Yang mengerti katakan amin. Saudara, di dalam waktu dia bekerja, waktu Ruth bekerja, saudara tahu nggak apa? Alkitab bilang kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Kebetulan, Alkitab bilang kebetulan. Ruth 2 ayat 2 sampai 3. Ya kan? Itu dikatakan kebetulan ia berada di tanah milik yang berasal dari kaum Elimelek. Kok bisa? Biasanya pada waktu saudara dan saya kerja, dengar baik saudaraku, kerjanya untuk apa? Saya kerja ini bukan hanya untuk diri saya sendiri. Supaya saya bisa berbagi kepada keluarga, berbagi untuk orang lain, supaya aku bisa berbagi untuk mengembangkan gereja lokal aku. Tuhan akan pilih itu orang itu. Katakan amin. Enggak semua juga orang kerja dipilih Tuhan. Kalau motivasi kerjanya untuk diri dia,
Tuhan gak pilih. Tuhan pilih Rut karena dia kerja bukannya untuk diri dia. Untuk beri makan daripada siapa? Ibu mertuanya yang sudah tua. Saya bisa ngerti gak? Kok bisa saudaraku? Ya kan? Kok bisa? Dia ada di ladang milik Boas. Saudara sini. Jadi akhirnya dia ketemu Boas, pemilik yang kaya. Lalu ngobrol lah Boas. Boas bilang, asal kau giat kerja, kau gak mungkin kelaparan dah. Kau gak mungkin kelaparan. Karena emang zaman dulu kalau orang masa menuai ya, penuaian. Jadi gini saudara, mungkin kita bukan karyawan daripada pemilik ladang. Tetapi ada aturan daripada di kitab Ulangan. Ya kan saudara bilang, katakan kalau seorang yang menuai gandum, dia gak boleh ambil semua hasil panennya. Sebagian harus dibuang. Untuk apa? Orang miskin. Misalnya kita seorang nelayan, gak boleh kita tangkap ikan, semua ikan kita bawa pulang dan kita jual, gak boleh. Sebagian ikan harus dilemparkan untuk orang-orang miskin yang gak punya ini, bisa makan. Saya bisa ngerti, katakan amin. Jadi saya melihat gini saudaraku ya, saya lihat gini. Rut tuh gak perlu takut lagi, apalagi dia kerja keras awalnya. Ya kan, dia kerja, ya kan, dia bertindak, ya kan. Jadi ketemu Boas. Jadi Boas tuh memastikan, Rut kamu gak usah takut lah kekurangan. Asal kau kerja keras, ya kan, pasti kebutuhan dasarmu terpenuhi. Boas, udah gak usah pergi kemana-mana dah, ladang mana gak usah, kamu kesini aja. Ya kan semua. Kenapa saudara? Karena Boas lihat, Rut ini dia dapat kabar, siapa sih perempuan ini? Kok kerja dari pagi sampai sore. Sudah menjelang sore, malamnya apa saudara? Dia mulai pagi dia mau memut hasil panen, malamnya dia ngirik gandumnya. Betul gak saudara? Dia kupas ya kan. Jadi Rut tuh kerja siang malam, dia kerja keras. Hanya untuk apa? Untuk mama mertuanya. Jadi para karyawannya Boas, pelayan bilang, gini pekerjaannya. Ini perempuan, ini dia orang Moab. Dia mantunya Naomi, dia tuh kerja untuk mertuanya. Tersentuh hatinya, makanya dia bilang, udahlah kamu kerja sini aja dah. Ya, kerja sini. Nah, jadi diam-diam Boas tuh saudara jatuh hati. Karena apa? Ini orang hidupnya bagus nih, murah hati nih. Poinnya sama kita nih apa saudara? Banyak dari kita mungkin sudah bekerja keras dalam pelayanan. Ya. Kalau kita bisa memahami akan hal ini, yakin Tuhan juga melihat saudara. Dan Tuhan itulah pelindung dan pemelihara hidup kita. Seperti Boas, dia lihat Rut, dia lihat Rut. Ini kok rajin sekali ya. Akhirnya dia cari tahu, siapa sih Rut itu? Oh, ya udah. Dia panggil, Rut, kau masuk kemana-mana, aku jaga. Ibrani 6 ayat 10 kata apa saudara? Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang yang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi maksudnya gini, Tuhan mau ngomong, ayat ini bilang gini, ya saudaraku, Tuhan tuh bukan tidak adil. Sepanjang kamu sibuk melayani dengan hati yang tulus, giat melayani, ya, Tuhan tuh adil. Tuhan tidak lupa akan pekerjaan. Tuhan pasti perhatikan kasih yang kita tunjukkan terhadap namanya. Katakan amin. Kalau Rut kan bekerja atas nama Naomi. Untuk Naomi, nama Naomi. Dia kerja untuk nama Naomi. Kita kerja untuk nama siapa? Nama Yesus. Nah, poin yang ketiga yang saya catat gini saudara. Untuk kita bisa melangkah, ya kan, masuk ke dalam perbendaharaan Tuhan yang melimpah itu adalah apa saudara? Saudara harus beralih dari kerja atau pelayanan kepada apa? Penyerahan diri. Jadi kebutuhan akan persediaan dapat menjadi rambu jalan untuk menuntun kita kepada penyerahan diri yang lebih besar.
Saudara perhatikan di sini. Ketika Rut bekerja memungut hasil panen di ladang, Rut mendapat persediaan yang terbatas. Apa? Sebatas kemampuannya bekerja, memungut, mengirik dan bawa pulang. Perhatikan saudara ini. Ya. Suatu hari, saudara dengar baik. Kalau saudara baca nanti kitab Rut ya. Naomi itu kasih arahan, kasih petunjuk, kasih nasihat kepada Rut, saudaraku. Supaya Rut tuh memohon kepada Boas. Minta sama Boas. Ya kan, udah aku serahkan hidup saya kepada kamu aja Boas. Karena kamu ini adalah orang yang berkewajiban untuk menjadi penebus. Penebus adalah orang yang saudara bekerja atau menanggung, ya kan, menggantikan daripada orang lain, penebus. Karena Boas itu masih keluarga Elimelek. Sekarang tuh anak Elimelek nggak ada yang laki-laki. Jadi tanah milik Boas, tanah milik Elimelek, milik anak-anaknya. Saudaraku, ini tidak ada. Jadi kok kawin ini istrinya. Anak mantu dari Elimelek. Nanti kalau misalnya kamu menang, kalau dia punya anak, itu bukan anaknya Boas. Tapi anaknya siapa? Anak keturunan dari Elimelek. Tanah ini nanti bisa dipakai untuk keturunan ini. Tanah Yehuda. Kamu berserahlah sama dia. Dia tuh penebus. Sudah nanti dia kan lagi sedang mengirik pas malam. Ya kan? Kamu tidurnya di kaki dia. Kaki dia. Tidur kaki dia. Dia masih bujang juga kok. Itu bisa mama mertua ngajarin cah itu saudara. Suruh berserah. Ya kan? Saudara Kristus. Akhirnya apa saudara? Ketika Rut menyerahkan dirinya kepada Boas. Rut gak perlu khawatir lagi. Ya tentang persediaan makanannya. Kenapa? Karena Boas menikahi Rut. Si pemilik dan dia bisa kerja lagi. Nyerahkan diri aja. Nasihatnya mama mertua apa? Rut 3:18. Ini kata-katanya bagus saudara. Saya akan cepat nih. Kita baca yuk. Rut 3:18. Lalu kata mertuanya itu. Duduk sajalah menanti. Anakku. Sampai engkau mengetahui. Bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti. Sebelum diselesaikannya. Perkara itu pada hari ini juga. Orang yang menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ini lambang daripada Rut kepada Boas. Karena Boas bilang, masih ada orang yang masih lebih berhak untuk menebus kamu. Aku akan tanya dulu dia. Kalau dia mau, aku udah bisa kawin sama kamu. Ya, menebus kamu. Tapi rupanya orang ini tidak mau. Ya udah, Boas ini kan. Jadi kamu duduk aja. Dia akan kerjakan. Dia akan kerjakan. Orang yang berserah pada Tuhan. Coba belajar kuasai diri. Jadi tenang. Doa, muji nyembah. Sampai ada satu keyakinan yang kokoh. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Dia pasti. Ya kan? Dia tidak akan berhenti. Tuhan tidak akan berhenti bekerja sebelum diselesaikannya perkara ini, masalah ini pada hari ini juga. Yang percaya katakan amin. Itu penyerahan besar. Ya, katakan amin saudara. Nah, lihat saudara. Jadi waktu Rut kerja, kalau saudara saya pernah hitung, dia cuma dapatnya sekian jelai gandum. Waktu dia mulai berserah sama Boas, belum dinikahi nih padahal nih. Boas udah bilang, udah dah sebagian hasil panennya. Bukan jelai yang dikasih, gandum lu saudara. Coba mana kamu punya kain seberapa banyak? Kasih, bawa pulang. Itu kalau nggak salah 7 kali lipat. Lebih banyak daripada hasil kerja dia. Makanya ada pemasmur berkata, ya kan, lebih baik 1 hari ada di mana? Di pelataran Tuhan. Dia bilang lebih baik kalau kamu kerja melibatkan Tuhan. Hasilnya jauh lebih banyak
daripada kamu kerja selama 1000 hari tanpa libatkan Tuhan. Itu artinya. Ngerti gak saudara? Libatkan Tuhan ya, kamu kerja dan kamu serahkan hasilnya ke Tuhan. Kamu ambil bagianmu kerja, jangan sampai gak libatkan Tuhan. Gimana Pak cara libatkan Tuhan? Percaya pada waktu kamu bekerja, ya kan? Tuhan menyertai dengan dia memberikan hikmat, kecerdasan, kemudahan orang-orang sehingga saudara bisa mendapatkan jauh lebih banyak daripada apa yang saudara pikir atau rencanakan dan apa yang saudara doakan. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, katakan amin. Ya. Jadi mau jadi apapun saudaraku. Jadi pendeta harus giat. Jadi pelayan itu harus giat kerja. Nanti di dalam sementara kita kerja, disitulah kita akan ketemu. Ya kan? Kita mengalami yang namanya divine appointment. Perjumpaan. Saudara, kalau makanya Tuhan tuh pelihara tuh bukan burung yang ada di mana? Di sangkar. Tuhan pelihara burung di udara. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasihnya. Karena apa? Kalau burung di sangkar itu urusan tuannya. Manusia. Kalau dia lupa kelaparan mati dia burung itu. Tapi kalau burung itu tuannya adalah Tuhan. Dia kerja. Saudaraku, dia gak akan pernah bisa ini kan. Saudara dapatkan ada poin ini. Yang keempat ya. Kita harus memasuki tujuan Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita. Jadi gini, perjalanan hidup Rut, saudara. Ini berbicara tentang perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Perjalanan Rut, saudara, dia tuh punya masa lalu tuh hancur. Keluarga penyembah berhala. Lot, bayang saudara, dia tuh hasil daripada hubungan Lot dengan apa? Anak perempuannya. Anak perempuannya bikin Lot mabuk. Lalu Lot mabuk, tidurin anaknya satu. Lahirlah Moab. Tidurin lagi anak perempuan yang satu lagi, saudara. Yang lain, saudara. Ya namanya orang Bani Amon, saudaraku. Bayangin saudaraku. Jadi Lot, ya kan, cucu itulah anak dia juga. Mana ada jarang loh orang. Ya kan, cucu tapi anak juga. Masa lalu jinak. Hidupnya gak masuk hitungan, dia berada di tempat orang Yahudi. Wah Yahudi benar-benar kalau bukan Yahudi ya dia gak masuk hitungan. Tetapi bagaimana orang yang dari bukan dari nol, dia dari minus. Jalannya tuh sampai nama Rut dicatat menjadi apa? Silsilah daripada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Saudara sini, perjalanan hidupnya tuh Rut tuh nanjak atas. Mulai dari apa? Saudara, mulai dari mencari. Cari. Saudaraku, dia cari. Dia pikir, mau pulang ke Moab atau ikut mama mertua ke Bethlehem. Tapi mama mertua bilang di sana musim penuaian. Lagi sedang musim panen. Tapi dia bilang, tapi aku punya orang Moab, bukan orang Yahudi. Pertama kalau saudara dapat firman, saudara cari firman. Dapetin janji Tuhan. Simpen firman dalam hati saudara. Itu kunci pertama saudara. Untuk membuka perbenaran Tuhan yang melimpah. Katakan amin. Setelah itu apa saudaraku? Rut saudara. Hidupnya hanya untuk apa? Bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mama mertua. Dia gak mikirin tentang masa depan dia. Walaupun dia masih muda. Ketika dia mulai pikirkan mama mertuanya. Itu orang tua. Hormatilah orang tuamu. Termasuk mama mertua. Tuhan pikirkan Rut, masa depan Rut. Katakan amin. Dia mulai saudara kan. Dari mencari kepada melayani. Dari melayani saudara. Dia udah kerja keras. Tiba-tiba saudara, dia mengalami perjumpaan dengan Boas. Lalu mama mertua bilang, kau menyerahkan diri saja ke Boas. Tetapi berserah bukan berarti meniadakan pelayanan. Sebaliknya berserah itu membuka pintu untuk melayani dengan tujuan yang lebih besar.
Saya ingin ajak saudara, ya kan, kita belajar bahwa Ruth akhirnya menjadi ibunya siapa? Obed. Obed ini siapa? Kakek dari siapa? Raja Daud. Kemudian Ruth muncul dalam silsilah Yesus Kristus yang ditulis dalam Injil Matius. Saudara Kristus, ya, saya ingin ajak saudara untuk lihat ayat ini. Satu lagi nih, Matius 1 ayat 1. Ayat 5 dan 6. Saudara perhatikan ayat orang-orangnya nih. Ini Yesus ini juru selamat lahirnya, silsilahnya. Saudara kita baca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Disebut anak Daud. Anak Daud pasti cucunya siapa? Ruth. Dari siapa? Boas. Ya, perhatikan nama daripada orang tuanya Boas. Siapa saudara? Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Siapa Rahab? Pelacur. Siapa Salmon? Pengintai. Salah satu dari dua orang pengintai, salah satunya namanya siapa? Salmon. Dia kenal sama Rahab. Akhirnya dinikahi Rahab itu. Mantan pelacur. Anaknya namanya Boas. Lalu Boas memperanakan siapa? Obed. Dari Ruth. Nah, Obed memperanakan siapa? Isai. Isai memperanakan siapa? Raja Daud. Nah, Raja Daud memperanakan siapa? Salomo. Dari siapa? Istri Uria. Istri Uria. Nggak ada nama Betseba. Jadi sebenarnya apa artinya saudara? Natal ini bicara tentang mungkin beberapa di antara kita ini orang yang kacau. Orang yang rusak. Atau dari keluarga yang rusak. Kita punya masa lalu yang hancur. Dengar baik. Juru selamat mau lahir. Dari orang-orang yang seperti ini. Ketika juru selamat lahir dalam hati kita. Dalam hidup kita. Maka itulah kunci. Untuk apa? Masuk kepada perbenaran Tuhan yang melimpah. Yang percaya katakan amin. Berserah itu seperti pintu kecil. Di mana kita harus merendahkan diri untuk bisa masuk ke dalamnya. Namun jalan itu mengarah kepada gudang yang luas yang berisi perbendaharaan Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kita. Hari ini Tuhan, mari kita tutup mata kita. Ajar kami bisa berserah, menyerahkan hidup kami. Kami mau lepaskan masa lalu kami. Kami mau taruh masa depan kami ke tangan Tuhan, kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan firmankan, perintahkan, beri aku anugerah untuk bisa menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena anugerah penyerahan diri membuat aku, menyebabkan aku bisa mentaati apapun perintah Tuhan. Saat aku mentaati segala perintah-Mu ya Tuhan, melakukan kehendak-Mu, di situ aku ketemu gudang perbendaharaan Tuhan yang melimpah. Yaitu kekayaan, kehormatan, harta yang tetap dan keadilan. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus, kami mau berkata bersama dengan umat-Mu, aku berserah. Katakan aku berserah. Aku berserah. Yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Makasih Tuhan. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus. Siapkan diri makan perjamuan kudus. Sekali lagi katakan aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus juru
setiap kali kami makan perjamuan kudus, inilah satu langkah kami mau berkata, aku serahkan hidupku kepadamu ya Tuhan. Aku serahkan masa depanku ya Tuhan. Segala sesuatunya dalam hidup, dalam pemeliharaan, dalam perlindungan. Terima kasih Engkau sudah menyerahkan hidupmu untuk kami Tuhan, untuk saya Tuhan. Mati di salib, darahmu dicurahkan untuk menebus dosa kami. Lewat perjamuan ini Tuhan, meteraikan itu Tuhan iman buat kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru ini meteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis serta Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.